Sure. Oke, saya akan kasih waktu kamu untuk itu. Walaupun saya nggak yakin kamu bisa lakukan semua itu. Tapi saya yakin bisa melakukan itu. Oke. Silakan kamu lakukan apa yang mau kamu lakukan. Tapi ingat, selama kamu belum bisa membuktikan omongan kamu, jangan dekat-dekat sama ibu. Sayang, Iya, kamu lagi apa? saya lagi memastikan di setiap ruangan CCTV tetap aktif. Karena saya nggak mau ada orang asing masuk ke rumah kita tanpa sepengetahuan kita. Apa kamu jaga-jaga? Takutnya memang Dimas masih hidup dan dia datang ke sini. Iya, karena jujur aja, saya khawatir dari hasil keterangan kepolisian. Setelah lewat otopsi, polisi menyatakan bahwa jenazah itu bukan jenazah Dimas. Jadi ya, bisa kita ambil kesimpulan kalau Dimas memang masih hidup. Aku jadi takut. Yang pasti saya nggak mau sesuatu terjadi sama kamu dan bayi kita. Saya pasti akan memastikan kamu dan bayi yang kamu kandung itu aman. Sumi, Mama di mana? Udah tidur ya? Nyonya pergi sama Pak Jamal, Den. Pergi? Pergi kemana? Ke rumah Non Dias. Hah? Mama ngapain ke rumah dia segala? Itu dia, Den. Sumi juga nggak tahu. Sih. Ya udah, kalau gitu Sumi permisi dulu ya, Den. Aku coba telepon deh. Selain berdebu, panas juga ya rumahnya. Ya ampun, Ma. Kenapa nggak diangkat sih? Aduh, mau ngapain lagi Mama kesana segala? Gua takut Mama malah bikin kekacauan lagi di sana. Apa gua susul aja ya? Gini, kalian dengar ya. Mantan pacar Iqbal yang pertama itu adalah lulusan S1. Anak seorang direktur dan sekarang sudah menjadi presiden direktur perusahaan papanya. Mantan pacar Iqbal yang kedua adalah seorang dokter gigi. Dan sekarang sudah memiliki rumah sakit sendiri. Mantan pacar Iqbal yang terakhir namanya Renata. Mungkin kamu sudah kenal. Renata itu adalah S1 Tata Boga yang memiliki sebuah kafe cukup ternama di Jakarta. Ya saya tahu kok, Tante. Tapi kan sekarang dia terkena kasus sampai masuk penjara. Yes, gara-gara siapa? Kamu dan kakak kamu kan? Kalau nggak ada masalah sama kalian, pasti Renata masih mengurus kafenya dengan baik. Ini maksud Tante sebenarnya apa ya? Ngomongin mantannya Mas Iqbal ke saya. Untuk sebuah perbandingan supaya kamu sadar diri. Kamu itu cuman bocah ingusan yang masih doyan main. Kuliah juga belum tentu lulus. Mana pantas kamu buat Iqbal?
100 juta. Tinggalin Iqbal. Hani? Hani? Hei, Hani? Sayang? Kamu kenapa bengong? Aku selalu berusaha mengalihkan masalah kita dengan bekerja. Tapi tetap aja aku nggak bisa fokus. Aku tetap kepikiran sama Dimas. Bisa saja dia tiba-tiba datang ke sini dan mencelakai keluarga kita. Itu artinya kamu butuh istirahat. Sini, laptopnya tutup aja. Ya. Sekarang kita bobo. Maaf Bu Hanum, jadi seperti ini sikap seseorang yang merasa dirinya kaya dan terhormat, menyelesaikan semuanya dengan uang. Bukan itu yang kalian mau. Udahlah, nggak usah munafik. Saya nggak meminta uang sepeser pun dari tante. Dan kalaupun saya boleh meminta, saya cuma mau minta waktu. Maksud kamu? Selama ini saya dibully. Saya dibully karena saya orang miskin. Dan saya akan membuktikannya kalau saya bisa sukses, saya akan cepat lulus kuliah. Dan itu butuh waktu kan? Setelah itu saya akan meniti karir dan akhirnya menjadi seorang presdir. Kalau saya sanggup melakukan itu, apakah tante mau menerima saya sebagai menantu tante dan membiarkan saya menjalani hidup bersama Mas Iqbal? Oke, sure. Oke, saya akan kasih waktu kamu untuk itu. Walaupun saya nggak yakin kamu bisa lakukan semua itu. Tapi saya yakin bisa melakukan itu. Oke. Silakan kamu lakukan apa yang mau kamu lakukan. Tapi ingat, selama kamu belum bisa membuktikan omongan kamu, jangan dekat-dekat sama Iqbal. Baik.